Diceritakan di suatu desa terdapat seorang gadis SMP yang berpacaran dengan laki-laki yang sudah tidak bersekolah. Mereka berpacaran dengan melanggar batas wajar sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Lihat deh, dia kenapa sih? Muntah-muntah mulu. Udah beberapa hari ini aku perhatikan. Iya deh, aku juga ngerasa dia aneh, kayak ibu-ibu hamil. Tapi siapa tahu mungkin dia masuk angin. Kamu kenapa? Kamu sakit? Gak tahu nih kayaknya. Masuk angin deh aku. Pusing juga. Kepalaku. Oh gitu. Kamu izin aja pulang duluan. Nggak usah deh. Aku masih kuat kok. Pulang sekolah, Putri telepon pacarnya yaitu Okta. Aduh gimana ini? Aku telat haid. Udah coba. Dites pack belum? Belum, besok. Aja ku coba pagi-pagi. Keesokan harinya. Haduh gimana ini kok bisa ya? Garis 2 begini Gimana ini aku hamil? Waduh yang benar kamu hamil. Kamu bercanda kan? Enggak lah ini serius. Aku harus gimana ini? Kamu coba bilang mamahmu aku akan tanggung jawab, kamu tenang. Aku coba ngobrol dengan orang tuaku. Mah, ada yang mau aku bicarakan. Iya apaan? Ini mah. Mah, maafin aku. Aku gak tahu harus gimana. Kamu ini bikin malu keluarga aja. Suruh laki-laki itu tanggung jawab. Setelah kamu menikah, saya tidak anggap kamu anak saya lagi. Mah pah aku mau ngobrol sama kalian. Mau ngobrol apa ya tinggal ngobrol. Jadi gini mah pah. Aku minta maaf udah buat kalian kecewa. Aku ngehamilin pacarku. Jangan bercanda kamu. Serius pah mah aku gak bercanda. Kamu ini anak kurang ajar, bikin malu aja. Mama sangat kecewa sama kamu. Aku minta maaf, aku salah. Aku minta izin ke mama dan papa untuk mengizinkanku dan pacarku menikah. Terserah kamu aja, saya sudah tak menganggap kamu anak lagi. Setelah kamu menikah, kamu pergi saja dari sini. Putri dan Okta pun akhirnya mereka menikah. Tetapi setelah mereka menikah, mereka diusir oleh orang tuanya masing-masing dan tinggal di kontrakan. Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Lihat deh dia tetangga baru. Dengar-dengar sih dia diusir orang tuanya. Gara-gara dia hamil duluan. Iya, dia anak kampung sebelah. Pindah ke sini gak punya malu ya hihihi. Mendengar percakapan mereka, akhirnya Putri masuk ke dalam rumah. Hei ibu-ibu, malah pada gosip aja. Jadi beli sayur gak nih? Saya mau keluar lagi ini. Gak jadi bang. Dasar ibu-ibu gak jelas. Yur sayur, sayur, sayur.
Assalamualaikum. Kemana ya kok dia gak bukain pintu? Kamu kenapa? Kok kelihatan bengong? Kamu kutanya diam saja. Kamu kenapa? Kenapa sih kamu? Jadi tadi waktu kamu berangkat kerja, di depan ada ibu-ibu lagi beli sayur, dia ngomongin aku, dia tahu kalau aku hamil duluan. Oh gitu, udah jangan didengerin, gak usah jadi pikiran. Aku gak mau keluar rumah pokoknya. Jangan gitu, kan kamu harus periksa kehamilan ke bidan. Gak mau ya, gak mau, gak usah maksa ya. Okta pun menuruti kemauan istrinya. Dia tidak mau keluar rumah. 7 bulan kemudian, Putri merasakan badannya lemas dan sakit kepala, dan terpaksa Putri pun harus memeriksakan kehamilannya ke bidan. Putri dan Okta pun langsung memeriksakan kehamilan ke bidan terdekat. Sesampainya di bidan, bidan langsung memeriksakan kehamilan Putri dan hasil yang didapat yaitu kadar hemoglobin Putri 7,9 G/dl. Ibu, terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan, ternyata ibu menderita anemia di masa kehamilan. Nah, oleh sebab itu, ibu merasa pusing dan lemas karena adanya perubahan kandungan sel darah merah yang menyebabkan darah yang ada di tubuh ibu tidak menyalurkan oksigen dengan baik, tidak menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, untuk pengobatannya, ini saya berikan obat-obatannya, Bu. Obat-obatan ini namanya tablet FE. Tablet FE ini dipercaya bisa meningkatkan kadar hemoglobin pada darah ibu. Nah, karena sekarang darah HB ibu kurang dari 8, resep yang saya berikan itu sebanyak 2 tablet sehari ya, Bu. Ini harus dikonsumsi teratur. Untuk cara mengkonsumsinya, ibu bisa mengkonsumsi obat ini di malam hari sebelum ibu tidur. Karena apa? Karena tablet FE ini bisa menyebabkan mual, sehingga ketika ibu akan tidur, ibu bisa lupa sama rasa mual yang ditimbulkan dari obat ini. Ibu mengerti? Nah, selain itu juga saya anjurkan ibu mengkonsumsi tablet FE ini menggunakan air putih yang dimasak ya, bukan pakai air teh, karena kalau konsumsi obat menggunakan air teh nanti obatnya itu tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, pola nutrisi ibu juga harus lebih diperhatikan ya Pak, Bu. Perbanyak makan sayuran hijau, tidak usah yang mahal-mahal. Sayur seperti kangkung, bayam itu juga saya pikir murah itu Bu. Di tukang sayur banyak juga itu yang jualan. Kenapa harus sayuran hijau yang dikonsumsi? Karena dipercaya sayuran hijau itu bisa meningkatkan kadar HB ibu, karena itu sayuran hijau itu banyak sekali kandungan zat besinya. Begitu ya Pak, Bu, saya mohon dan harap Bapak bisa mendukung kesehatan ibu selama hamil. Tolong diingatkan jika ibu lupa atau malas mengkonsumsi tablet FE dan sayuran hijau. Karena anemia itu bahaya sekali Pak, Bu. Sangkutannya itu dengan darah, di mana darah itu adalah komponen utama yang terdapat pada tubuh. Jadi nanti kalau misalnya ada kelainan pada darah, ada penyakit penyerta pada ibu yang berkaitan dengan darah, nanti bisa terjadi komplikasi, penyulit pada proses persalinan, dan juga akan menjadi dampak negatif yang ditimbulkan pada bayi yang dikandung oleh ibu. Seperti itu. Mohon sekali untuk diperhatikan, dan saya harap setelah ini kadar HB ibu bisa meningkat ya Bu ya, menjadi normal dan bisa melakukan persalinan dengan selamat. Iya baik Bu. Sesampainya di rumah, ibu mengkonsumsi tablet FE. Ibu tidak mengkonsumsi sayuran yang dianjurkan oleh bidan. Pada saat usia kandungan ibu 8 bulan, ibu merasakan mulas dan keluar air ketuban.
Setelah dilakukan pemeriksaan dalam oleh bidan, diketahui ibu sudah pembukaan 9. Ibu melahirkan anaknya prematur. Kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan. Bu, ini anaknya sudah lahir, selamat ya. Alhamdulillah lahirnya normal. Akan tetapi ini berat badannya kurang dari yang seharusnya. Seharusnya bayi yang normal itu berat badannya 2.400 gram atau 2 kilo 4 on. Akan tetapi bayi ibu lahir dengan berat badan 2,3 ons. Jadi kurang 1 ons ya Bu, tapi tidak apa-apa. Selama itu organnya masih berfungsi dengan baik, kemudian responnya berfungsi dengan baik, itu tidak apa-apa. Akan tetapi saya anjurkan ibu untuk menjaga kehangatan anak ini. Tidak boleh sampai kedinginan ya Bu, harus diselimuti atau lebih baik dikasih lampu sebagai alat untuk menghangatkan bayi, seperti itu. Selamat ya Bu, Pak. Ibu sudah memberanikan diri untuk keluar rumah, dan ibu berinisiatif untuk ke posyandu. Setelah dilakukan penimbangan bayi di posyandu, ternyata berat badan anak ibu berkurang 2 on. Ibu, ini kenapa? Kok berat badan si Ade lebih nurun ya Bu dari pas lahir? Hehehe, gak tahu Bu. Mana nutrisinya ada yang bermasalah, tapi masih pakai ASI kan? Iya Bu, full ASI. Nanti frekuensi pemberian ASINya ditingkatkan lagi ya Bu. Saya anjurkan 2 jam sekali ibu kasihin ASINya ke si Ade. Nanti bulan depan kita lihat lagi. Mudah-mudahan timbangannya semakin naik ya Bu ya. Iya baik Bu Bidan. Pada saat usia anak 16 minggu, anak diketahui mengalami stunting. Bidan pun memberikan pendidikan kesehatan mengenai stunting dan upaya mengatasinya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Perlu diingat juga bahwa stunting bukanlah karena faktor keturunan. Stunting tidak hanya merugikan masa pertumbuhan anak, namun akan terbawa hingga usia dewasa. Efek stunting ada 2, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Untuk efek jangka pendeknya, yang pertama, gangguan perkembangan otak. Yang kedua, gangguan pertumbuhan fisik. Yang ketiga, metabolisme tubuh. Sedangkan untuk efek jangka panjang stunting, yang pertama, adanya gangguan kecerdasan. Yang kedua, menurunnya kekebalan tubuh sehingga anak mudah sakit. Meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, stroke, dan jantung. Terjadinya stunting disebabkan karena tidak maksimal 1000 hari pertama anak lahir. Pencegahan stunting dapat dimulai dari keluarga melalui gerakan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu 270 hari dalam kandungan dan 730 hari setelah dilahirkan. Mengapa pengasuhan 1000 HPK penting? Yang pertama, perkembangan kecerdasan otak. Yang kedua, pertumbuhan fisik. Yang ketiga, penguatan metabolisme tubuh. Dan yang keempat yaitu mencegah stunting. Bagaimana mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK? Yang pertama, ibu hamil harus makan dengan gizi seimbang. Yang kedua, minum tablet tambah darah 1 butir per hari. Yang ketiga, tidak merokok, minum alkohol, atau soda. Hindari makanan berpengawet. Dan yang keempat, mengikuti kelas ibu hamil dan bina keluarga balita. Yang kelima, lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD dan berikan ASI eksklusif selama 6 bulan
dan dilanjut sampai usia anak 2 tahun. Dan yang keenam, beri makanan pendamping ASI atau MPASI. Yang ketujuh, pantau tumbuh kembang anak dengan KKA atau kartu kembang anak. Dan yang kedelapan yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat. Ingat, usia 0-3 tahun adalah masa keemasan balita. Jangan lewatkan masa ini agar tumbuh kembang anak optimal. Jadilah orang tua hebat melalui gerakan pengasuhan 1000 HPK agar masa depan anak terjaga.